Kita buka Roma pasalnya yang ke-8 dalam Alkitab kita, pasal yang kelima. Pasal yang kelima, kita buka Roma pasal yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Sudah dapat? Bapak Ibu yang sudah dapat, katakan haleluya. Haleluya. Ya. Kita langsung saja membukanya supaya kita membuka dalam kitab Roma pasalnya yang kelima. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan ini. Ya. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, bergantian terus sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan baca hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada yang berani mati. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita juga pasti akan diselamatkan dari muka Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita akan belajar satu bagian firman Allah dalam bagian ini. Ya, kita mengangkat satu tema, yaitu hasil pembenaran. Bapak Ibu, apa temanya? Hasil pembenaran. Di dunia ini banyak orang yang mengajarkan yang baik. Betul? Banyak orang yang mengajarkan yang baik. Ada nabi, ada agama, pada umumnya orang mengajarkan hal-hal yang baik. Tetapi saya mau katakan bahwa belum tentu orang mau mengajarkan yang benar. Sekali lagi, orang mau mengajarkan yang baik itu bagus, tetapi belum tentu orang mau mengajarkan yang benar. Kenapa? Karena banyak sekali ketika mengajarkan yang benar, maka ada risiko yang harus dihadapi. Bapak Ibu Saudara, namun tidak semua orang mengajarkan kebenaran. Kenapa? Karena orang biasanya maunya yang baik saja. Bagaimana baik supaya tidak ada masalah. Tetapi benar atau tidak benar, ini perlu dikoreksi. Bapak Ibu Saudara, mari kita dengar pendeta Paulus menyampaikan firman Allah. Tujuan itu penting, tetapi cara lebih penting. Kita mengabaikan tujuan. Tujuan penting, tetapi cara mencapai tujuan itu juga penting. Contoh, ada orang ingin mendapatkan kekayaan, pergi melakukan pesugihan dan sebagainya, korupsi dan sebagainya, melakukan penipuan dan sebagainya, berbisnis yang tidak benar. Ini adalah apabila dia digerakkan oleh tujuan, tetapi caranya itu nggak benar, betul? Karena itu mesti seimbang antara tujuan dan cara. Haleluya, Bapak Ibu.
ketika kita membangun usaha, tujuan kita ini mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, enggak dosa, enggak salah. Tetapi jangan kita mendapatkannya dengan cara yang enggak baik. Contoh misalnya, barang yang sudah kadaluarsa kita masih jualkan misalnya, itu jangan. Berbisnis, misalnya dia sudah bayar kepada kita bilang belum. Karena apa? Karena tujuan adalah uang, tujuan adalah kaya, tetapi caranya nggak dipikirkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan hari ini kita tidak bicara tentang bisnis, uang, pangkat, jabatan dan sebagainya. Tetapi kita akan lihat dalam bagian ini adalah sesuatu yang benar, yaitu pembenaran, hasil pembenaran. Ya, lihat Bapak Ibu, hasil pembenaran. Apa maksudnya dalam bagian ini? Kalau dikatakan pengikut Kristus harus tahu bahwa setiap orang percaya pasti mengalami pembenaran. Sekali lagi Bapak Ibu, pembenaran adalah sesuatu yang dialami oleh orang yang percaya kepada Kristus, dibenarkan karena Kristus. Kamus Bahasa Indonesia mencatat seperti ini Bapak Ibu. Kamus Bahasa Indonesia, arti pembenaran adalah proses, cara, perbuatan membenarkan. Ya, berasal dari kata dasar benar atau justifikasi dalam teologi Kristen adalah tindakan Allah menghapuskan kesalahan saya, kesalahan Bapak Ibu, kesalahan kita semua dari hukuman dosa pada saat yang bersama menyatakan bahwa kita benar di hadapan Tuhan. Artinya begini, pembenaran adalah sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan kepada manusia yang berdosa, yang tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi dibenarkan oleh Tuhan. Dalam keadaan berdosa, kita dibenarkan, ditebus, diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah tindakan kebenaran. Pembenaran seperti itu. Jadi, kalau siapa yang sudah mengalami pembenaran, yaitu orang-orang yang sudah diampuni oleh Kristus. Siapa yang sudah mengalami kebenaran? Yaitu orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ini adalah orang yang mengalami pertanyaannya. Kita sudah mengalami pembenaran enggak? Bapak Ibu coba angkat tangan. Siapa yang sudah mengalami pembenaran? Yakin bahwa saya orang berdosa, saya layak dihukum, tetapi Tuhan mengampuni saya bukan karena saya pantas, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Siapa yang percaya seperti itu? Angkat tangan. Bapak saudara, Bapak ini. Cuma 5 orang ini. Yang lainnya gimana ini? Yakin gak udah dibenarkan? Yakin gak Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu sudah ditebus Yesus? Yakin. Coba angkat tangan sekali lagi. Takut juga. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup. Sekali lagi, yakinkah kita bahwa kita sudah diampuni Yesus? Amin. Yakinkah kita bahwa kita orang yang berdosa ini dikasihi Tuhan? Amin. Dan kita ditebus melalui karya penyelamatan Kristus? Yakin gak? Angkat tangan sekali lagi. Makin tambah, setengah. Mama habis takut-takut. Oke, cukup. Terima kasih. Khotbah ini untuk yang sudah mengetahui pembenaran, tetapi untuk juga orang yang belum mengerti tentang pembenaran. Pembenaran adalah suatu tindakan proses Allah yang membenarkan saya orang yang berdosa. Bapak Ibu Saudara, saya baca sedikit. Saya dari jalanan, hidup dan besarkan di jalanan, ya, di terminal, hidup dengan hidup dunia kegelapan, hidup dengan perdukunan, hidup dengan berbagai jenis kegiatan-kegiatan yang lain yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kira-kira saya layak nggak diselamatkan Tuhan? Nggak layak saya diselamatkan Tuhan, betul? Karena saya berdosa. Tetapi kasih karunia Tuhan melimpah atas saya yang berdosa ini. Saya diberikan kasih karunia, dibenarkan oleh Tuhan melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya beriman kepada Tuhan, maka saya dalam posisi berdosa dipindahkan menjadi orang benar. Bukan karena saya pantas, tetapi karena Tuhan baik bagi saya. Haleluya. Ini yang namanya kebenaran. Nah, kira-kira Bapak Ibu yakin gak itu? Bapak Ibu.
Haleluya. Bisa paham maksud saya? Jadi pembenaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh Tuhan, dan hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Nggak bisa saya, nggak bisa siapapun juga. Tuhan yang memindahkan dari posisi tidak benar, tidak berkenan kepada Tuhan, dipindahkan menjadi benar dan berkenan kepada Tuhan. Bukan karena apa yang saya lakukan, bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Ini namanya pembenaran. Nah, ketika saya sudah dibenarkan, apa yang saya alami? Ketika Bapak Ibu sudah dibenarkan, apa yang Bapak Ibu alami? Ini yang penting. Kenapa? Karena jangan sampai kita merasa yakin bahwa kita sudah dibenarkan, tapi kita tidak mengerti posisi kita. Orang yang sudah dibenarkan Tuhan, bagaimana hasil pembenaran itu? Yang pertama, ada 3 poin ya. Yang pertama, orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan itu, bagaimana orang yang sudah menerima pembenaran itu? Yang apa yang sudah dibenarkan Tuhan? Yang pertama, hidup dalam damai sejahtera sejati. Apa Bapak Ibu? Hidup dalam damai sejahtera sejati artinya hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, hidup dalam pemulihan dengan Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Kalau seseorang mengaku sudah dibenarkan Tuhan tapi tidak yakin akan kehadiran Tuhan dalam hidupnya, maka dipertanyakan apakah ia sudah mengalami pembenaran. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Kenapa? Karena kalau orang sudah dibenarkan Tuhan, yakin bahwa dia sudah hidup dalam pembenaran, ada hasilnya, yaitu dia hidup dalam damai sejahtera. Apa tadi damai sejahtera apa? Yang sejati, amin. Dalam damai sejahtera Allah yang sejati. Ini penting sekali. Coba kita lihat Bapak Ibu. Ayat 1. Saya akan baca. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Ingat, saya ini untuk orang-orang yang beriman kepada Tuhan yang ada di Roma. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh Tuhan kita. Dalam damai sejahtera Allah oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi pembenaran ini menghasilkan damai sejahtera sejati, yaitu adanya kehadiran Tuhan dalam hidup kita, adanya kehadiran Tuhan dalam hati orang yang beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu, ketika Allah memberikan firman kepada Paulus untuk disampaikan kepada jemaat Roma, jemaat di kota Roma itu jemaat yang teraniaya. Mereka diadu dengan binatang, mempertaruhkan nyawa dengan singa, dengan binatang buas, sehingga di kota Roma itu banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan, baik anak kecil, baik pemuda, remaja, orang tua, yang dimakan oleh binatang buas. Pada saat itu, firman Allah ini diingatkan kembali dalam kondisi teraniaya. Pada saat itu, firman Allah mengingatkan pada mereka bahwa mungkin kaisar bisa membunuh jiwa, membunuh tubuh, tetapi diingatkan bahwa orang Kristen yang percaya kepada Tuhan hidup dalam damai sejahtera. Tidak ada yang bisa membunuh jiwa dan imannya. Haleluya. Ini penting Bapak Ibu. Jadi ketika firman Allah disampaikan bahwa hidup dalam damai sejahtera, dalam kamus bahasa Indonesia, damai diartikan tidak ada perang. Ini ada Pak Sagala, bukan perang ini. Dulu kan gitu ya Pak Sagala ya. Tidak ada kerusuhan, aman-aman aja. Kemudian tentram, tenang. Keadaan tidak bermusuhan. Ini kata damai. Jadi kalau dalam rumah tangga, dalam keluarga, ya tidak ada perang. Bapak Ibu pernah perang nggak di rumah suami istri? Ibu-ibu yang ngomong sering perang sama suami. Masalah apa? Biasanya uang belanja, kan gitu ya. Pulang malam, kan gitu ya. Enggak ibadah, apalagi Bapak? Apalagi ibu-ibu lebih tahu biasanya agar permasalahan perang dalam keluarga.
mabuk atau tenten kan gitu ya. Dan sebagainya, banyak hal. Ya. Lalu dikatakan tentram atau tenang. Suka nggak Bapak Ibu tenang? Jangan-jangan Bapak Ibu suka berantem di rumah. Jadi ya, sepi di rumah, nggak enak kalau nggak berantem. Ada saja yang dicongkel, ada saja yang diangkat supaya terjadi perang, nggak tenang gitu. Ada saja, entah mantan lah, banyak hal ya Bapak Ibu ya. Ini penting ya, itu kata damai. Keadaan tidak bermusuhan. Ada nggak di sini yang bermusuhan? Saya curiga kalau suami istri duduk jauh-jauh ini bermusuhan ya. Ada nggak suami istri yang bermusuhan di sini? Tidak ada. Tidak ada. Puji Tuhan. Di rumah kita sama-sama satu rumah, tapi di gereja kita berpisah dulu. Saat ini duduk sama Ibu Susi. Aman-aman, 86 Pak Hakim. Penting sekali ya. Coba itu kata damai ya. Sejahtera maksudnya apa? Kata sejahtera. Sejahtera artinya aman, sentosa, makmur, selamat, terlepas dari segala gangguan. Jadi kalau dikatakan damai sejahtera berarti tidak ada perang, tidak ada damai, tidak ada apa, tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, semuanya aman-aman saja dan sentosa. Artinya damai sejahtera adalah suatu keadaan yang diberikan oleh yang terjadi karena sesuatu yang hadir dalam dirinya sehingga menyebabkan rasa aman, nyaman, tentram, tidak ada perang. Bapak Ibu pernah mengalami itu enggak? Ada enggak? Ini penting Bapak Ibu ya. Penting sekali saya sampaikan. Ya, hari ini kita akan coba belajar damai sejahtera sejati itu bagaimana sebetulnya Pak ya? Ya, apakah kami jangan-jangan di rumah tangga kami nggak ada damai sejahtera sejati? Ya, jangan-jangan damai sejahtera palsu. Kejadian pasal 3 menyatakan bahwa manusia berdosa, jatuh dalam dosa. Siapa manusia yang pertama kali jatuh dalam dosa? Hawa. Pak Sagala langsung bilang perempuan. Apa karena benci? Apakah perkara yang belum selesai tadi dari rumah? Saya berharap tidak seperti itu. Laki-laki akan bilang Hawa, perempuan akan bilang Adam. Tetapi Alkitab menyatakan Adam dan Hawa sama saja. Akan saling persalahkan, saling bersalahkan. Kenyataannya adalah Adam dan Hawa sudah berdosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Manusia putus hubungan dengan Tuhan, terpisah dari Tuhan, jauh, tidak memiliki damai sejahtera. Manusia mencoba mencari damai sejahtera melalui apa? Melalui harta. Seolah-olah harta bisa memberikan damai sejahtera. Betul, bisa memberikan damai sejahtera sementara katanya. Karena ada yang berkata damai di hati, sejahtera di perut. Jadi kalau orang lihat sejahtera itu lihat di perutnya. Sejahtera sekali Bapak. Kenapa? Perutnya gede. Nggak tahu di maju atau mundur. Sudah nggak tahu. Ya. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Ya, damai sejahtera sejati. Jadi dalam keadaan berdosa, manusia mencoba mencari damai sejahtera di mana? Di pohon-pohon, di gunung-gunung, di laut, di danau, di tempat-tempat yang lainnya. Mengaku mencari damai sejahtera. Tetapi tidak ada yang bisa menemukan damai sejahtera yang sejati. Sementara ia ada. Kenapa? Karena ketika ada uang, lalu senang kan gitu. Perempuan, apalagi perempuan adalah makhluk yang butuh kemapanan itu, betul? Betul nggak? Karena kebutuhannya banyak. Nah, hari ini kita coba belajar. Roma 3:23 menyatakan, Anda semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:23 menyatakan, sebab upah dosa adalah maut, maka
dari Tuhan, maka saya akan menghadapi hukuman. Tetapi syukurlah dalam keadaan berdosa. Yesaya 59 ayat 1-2 menyatakan bahwa yang memisahkan saya dengan Tuhan adalah dosa, sehingga saya tidak bisa mencari Tuhan. Maka yang saya butuhkan adalah anugerah Tuhan. Tuhan itu satu sumber damai sejahtera sejati turun ke dunia melalui bayi Nathan, yaitu Yesus Kristus. Jadi sumber damai sejahtera sejati adalah Kristus, bukan harta kita, bukan pangkat kita, bukan jabatan kita. Itu damai sejahtera yang biasa. Kenapa? Karena orang bisa juga punya sesuatu, tetapi jika ia tidak punya damai sejahtera sejati, dia belum mengalami namanya pembenaran. Pembenaran itu hanya melalui Yesus Kristus, sehingga memungkinkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, walaupun mungkin dia mengalami masalah dalam ekonomi usaha pekerjaannya, tetapi dia merasakan ada damai sejahtera sejati, yaitu Kristus, sehingga dia mampu menjalani hidupnya sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu, saya sudah dibenarkan Tuhan. Kristus tinggal dalam hati saya. Efesus 3 ayat 17 berkata, sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hati. Ya, jadi Bapak Ibu, orang yang beriman kepada Tuhan yang sudah mengalami pembenaran, Kristus ada di mana? Di dalam hati kita. Dia yang bertahta di atas. Haleluya. Jadi kita bisa mengalami damai sejahtera sejati ketika seorang dapat promosi jabatan atau kepercayaan dari atasan. Menyenangkan enggak? Senang enggak? Oh, besok gajimu Pak Sitanggang saya naikkan 70%, kata bosnya. Senang enggak Pak Sitanggang? Oh, senang. Oh, besok kau nggak jadi karyawan lagi, kau jadi apa? Pimpinan. Senang nggak? Oh, jadi manajer nanti. Senang nggak? Senang dong. Pak, selama ini pegang itu mesin. Sekarang kau jadi pengawas. Senang nggak ya Pak? Senang. Artinya kita membutuhkan itu. Artinya Bapak Ibu gini, saya tidak mengatakan bahwa kita tidak butuh uang. Itu salah. Kita butuh uang, butuh kehormatan, butuh pangkat. Itu memberikan kita rasa puas, betul? Ada damai, ada sejahtera, kan gitu ya. Tetapi ini adalah sejahtera yang biasa. Kenapa? Karena damai sejahtera sejati hanya dalam Yesus. Kenapa? Bapak Ibu Saudara, kita bisa kehilangan jabatan, kita bisa dapat jabatan, kita bisa kehilangan uang, dan kita bisa dapat uang. Pada saat kita mendapatkannya kita senang, pada saat kita kehilangan kita sedih, betul? Rasa damai di hati tidak enak, betul? Tetapi Bapak Ibu tahu nggak Bapak Ibu, pergumulan kita yang paling berat apa? Dosa. Bukan uang, bukan jabatan, bukan pangkat. Kita membutuhkan ini semua. Tetapi pergumulan kita yang paling besar adalah dosa. Siapa yang bisa menghapus dosa? Nggak ada. Hutang uang bisa dibayar, dicicil, betul? Ekonomi sedang merosot, bisa bertanya kepada orang yang lebih pintar, betul? Ya, bukan bertanya kepada dukun Bapak Ibu ya. Kalau kita sakit bisa pergi ke rumah sakit ke dokter, betul? Kalau fisik lemah bisa dimakan vitamin, betul? Tetapi kalau dosa, siapa yang bisa menuntaskannya? Kita butuh sang sumber damai sejahtera sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini Bapak Ibu. Siapa saya sehingga saya mengalami damai sejahtera sejati? Saya bukan tidak butuh uang. Sebelum bertobat saya bisnis. Saya sering pegang uang. Saya sering, pokoknya apa mau makan di mana saja bisa. Tetapi ketika sudah mengalami kelahiran baru, ada di dalam kebenaran dalam Kristus Yesus, saya sepertinya kehilangan itu semua. Tetapi saya tetap senang. Saya tetap dalam sukacita. Kenapa? Karena sumber sukacita sejati bukan materi, tetapi kehadiran Kristus dalam hati saya.
kita semua. Itu yang dikatakan. Orang yang sudah dibenarkan Tuhan, dia bisa melihat ada Kristus dalam rumah tanggaku, ada Kristus dalam diriku, ada Kristus dalam usahaku. Usahaku, rumah tanggaku mungkin ada masalah, fisikku mungkin mengalami gangguan kesehatan, tapi kasih Kristus ada dalam hatiku. Dia sang sumber damai sejahtera sejati. Anak-anak muda yang belum dapat pekerjaan, jangan kecil hati. Haleluya. Bapak Ibu justru bersedih kalau misalnya ibu-ibu, bapak jangan bersedih. Kapan kau nak menikah? Kenapa belum menikah dan sebagainya? Itu pertanyaan yang wajar. Tetapi jangan sampai kita berkata bahwa mengabaikan. Kita kesedihan kita seharusnya adalah apakah Kristus ada dalam hati kita, hati anak kita. Karena itu Bapak Ibu yang penting ya. Penting sekali. Jabatan pangkat kita butuhkan. Beban terberat kita adalah dosa. Sudahkah kita mengalami damai sejahtera sejati? Sudahkah? Apakah kita sudah mengalami damai sejahtera sejati? Apakah kita sudah mengalami kebenaran? Sudah mengalami kebenaran belum? Atau Bapak Ibu merasa diri benar? Kan sering gitu ya, perdebatan terjadi suami istri karena istri dan suami merasa masing-masing benar, kan gitu. Akhirnya berantem. Orang yang sudah mengalami kebenaran, pertama dia ada sumber damai sejahtera sejati. Jadi melakukan segala sesuatu bukan karena suka atau tidak suka, bukan berdasarkan perasaan, tetapi melakukan segala sesuatu karena iman. Ya, itu yang pertama ya. Ketika kita mengakui Kristus dalam diri kita dengan iman, maka ada rasa damai sejahtera. Ya, ada orang ada rasa damai sejahtera kalau gaji naik. Ada orang rasa damai sejahtera kalau dapat pekerjaan. Ada orang rasa damai sejahtera kalau semuanya berhasil. Pertanyaannya, kalau seandainya itu belum tercapai, apakah ada damai sejahtera? Karena itu Bapak Ibu yang belum mengalami kebenaran, buka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Haleluya. Amin. Supaya kita dibenarkan dan mengalami damai sejahtera sejati. Pertanyaan saja, apakah Bapak Ibu yakin Bapak Ibu sudah dibenarkan Tuhan? Apakah Bapak Ibu yakin Yesus ada dalam hati Bapak Ibu? Kapan itu terjadi? Ketika kita percaya. Roma 10 ayat 9 sampai 10 berkata, dengan mulut mengaku, dengan hati percaya, maka kita dibenarkan. Haleluya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, orang kalau sudah mengalami kebenaran, hasilnya adalah yang pertama apa tadi? Hidup dalam damai sejahtera sejati. Jadi kalau usaha menurun, suami istri jangan berantem karena usaha. Kenapa? Karena kehadiran Kristus seharusnya membawa damai sejahtera. Obsesi nggak salah, mimpi nggak salah, tapi kehadiran Kristus lebih penting dari itu semua ya. Yang kedua, ketika orang mengalami kebenaran, hasilnya adalah yang kedua adalah hidup dalam pengharapan sejati. Apa Bapak Ibu? Yang pertama tadi sejati. Yang kedua dalam pengharapan sejati. Coba kita lihat Bapak Ibu. Pengharapan sejati adalah percaya dengan segenap hati akan janji Tuhan dalam Alkitab. Jadi kalau orang yang sudah mengalami kebenaran Tuhan, dia mesti percaya kepada apa yang ada dalam Alkitab. Kalau Alkitab katakan ketika kita percaya pada Tuhan maka dosa kita diampuni, mungkin kita mesti percaya. Gitu Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu. Coba kita lihat ayat 2. Ayat 2 yang dikatakan seperti ini. Dan oleh dia ya. Dan oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan berpegang dalam pengharapan dan menerima kemuliaan yang kekal. Dalam ayat 2 dikatakan ada pengharapan sejati membuat kita mampu bermegang dalam apa? Kesukaran. Orang kalau sudah dibenarkan Tuhan, sudah menerima Kristus, dia tidak dijanjikan bahwa hidupnya akan aman-aman saja. Tetapi Tuhan janjikan pengharapan, dan pengharapan itulah yang membuat dia bisa bermegah dalam kesulitan. Walaupun toko sepi, bisa tetap
kasih senyum. Ya, jangan sampai senyum Bapak Ibu tergantung kepada keadaan toko Bapak Ibu. Pekerjaan kita, jangan sampai ketika pekerjaan kita menjadi dasar untuk kita bisa ada senyum. Coba kasih senyum kiri kanan. Haleluya, ya Bapak Ibu ya, amin. Ya, karena pengharapan kita kepada Kristus, pengharapan yang sejati, kita mampu bermegah, mampu tampil beda meskipun dalam kesulitan. Ayo lihat Bapak Ibu ayat 3. Ayat 3, coba lihat Bapak Ibu. Dan sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Dan bukan yang hanya itu saja, kita malah memegang juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ada ketekunan kalau orang sudah berpengharapan sejati, pengharapannya hanya Yesus, maka dia akan menjadi tekun ibadah, tekun melayani, tekun melakukan segala sesuatu. Enggak jadi orang malas. Ya Bapak Ibu ya, enggak jadi orang malas. Haleluya. Saya paling enggak suka kalau mancing, Bapak Ibu. Karena mancing itu identik dengan malas. Menunggu 2 jam. Oh, enggak mau makan, tentang kita. 3 jam enggak ada juga dapat. Berangkat jam 4 subuh, pulang jam 7 malam, dapat cuma 1 ekor ikan. Enggak apa-apa, sekali-sekali refreshing, tapi jangan terlalu sering sampai tangannya luka semuanya. Kenapa? Karena menunggu pancing itu. Luka tangannya karena menang pancing. Mau dapat ternyata nggak dapat apa-apa. Luka tangannya. Penderitaan yang dibuat, pengeluarannya gede kan? Ya, betul nggak? Tapi nggak apa-apa. Kalau refreshing sekali-sekali nggak apa-apa. Atau Bapak Ibu, Bapak kalau mau Ibu cadangkan dana sedikit buat kolam di rumah, walaupun kecil, kasih ikan supaya suami mancing di situ. Betul nggak? Di Pasagala ada kolamnya, mancing aja di tempat Pasagala. Yang lainnya coba lihat Bapak Ibu. Ayat 4, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Yang kemudian dikatakan pengharapan sejati membuat orang tahan uji. Kalau pengharapannya kepada suami, kepada istri, kepada anak, nggak apa-apa. Tapi itu bukan pengharapan sejati. Pengharapan sejati adalah Tuhan, sehingga dia bisa tahan uji. Betul nggak? Yang sudah pacaran, tiba-tiba putus, bukan perpisahan yang kutangisi, tapi pengeluaran yang ku sesali. Rupanya selama ini tiap datang bawa martabak telur. Kan gitu ya Bapak Ibu ya? Atau mungkin ada sesuatu yang lain. Ini saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu. Ya, jadi tahan uji. Biar kau nggak jadi sama saya, aku percaya Tuhan berikan yang terbaik yang lain. Haleluya. Jadi putus asa. Haleluya. Tapi jangan Bapak Ibu bilang mata satu tumbuh 1000. Itu salah juga. Itu namanya mata keranjang kan gitu ya. Berdoa untuk suami ketika tidur, Tuhan berkatilah suamiku supaya dia tidak mata keranjang. Tumpang tangan aja, jangan tumpang kaki. Nanti perkelahian. Ya, haleluya. Kemudian ayat 5, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah haleluya. Tidak mengecewakan. Orang yang punya pengharapan sejati tidak akan kecewa. Enggak, maksudnya enggak akan dikuasai kekecewaan. Kecewa, wajar ya kecewa ya. Kecewa saya, janjimu segini, ternyata kau nggak tepati. Kecewa saya, katanya jam segini kita ketemu, nggak ditepati kan gitu ya. Kecewa nggak? Kecewa. Tetapi sangat luar biasa. Alangkah sedihnya apabila seseorang dikuasai, dikendalikan oleh yang namanya
kekecewaan. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan orang yang hidup dalam kekecewaan, coba. Hidup dalam apa dia? Hidup dalam kepahitan. Pahit banget hidup ini. Ya. Pahit banget. Oh, yang punya pengharapan sejati itu adalah orang yang dibenarkan. Dan orang yang punya pengharapan sejati, dia tidak dikendalikan oleh kekecewaan. Bapak Ibu, siapa di sini yang nggak pernah kecewa? Coba angkat tangan. Yang belum pernah kecewa sekalipun. Belum pernah kecewa sekalipun itu sudah disejajarkan dengan Tuhan Yesus. Kita semua bisa kecewa. Tetapi kita tidak dikuasai oleh kecewa. Kenapa? Karena kita punya pengharapan sejati. Pengharapan saya bukan kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua. Karena semua bisa mengecewakan, betul? Teman bisnis bisa berubah, semua bisa berubah, sahabat karib bisa berubah. Hari ini kita bersahabat, besok bisa berpisah. Tetapi kasih Kristus tidak akan mengecewakan. Haleluya. Ini penting sekali Bapak. Tidaklah dosa berharap uang belanja naik. Amin. Ya, dosa enggak? Ibu-ibu, dosa enggak berharap uang belanja naik? Wajar ya. Kalau boleh Pak, harga lipstik sudah naik sekarang. Ya, biasanya segini, kasih naik sedikit. Belum beli semata, pada saat semata pasti Bapak Ibu tahu. Ya, yang hijau itu bukan atas gambarnya. Yang merah itu sampai ke telinga. Sudah yang kita ini kemana Bapak Ibu? Lurus saja. Apalagi suka lihat apa ya? Shopee, Lazada. Wah, makin kita lihat makin lama. Makin kita lihat ingin itu. Itu Bapak Ibu mesti tampil alami. Ibu-ibu mesti tampil alami. Cantik alami itu lebih bagus. Haleluya. Bapak langsung bilang. Ini serius atau karena pelit? Ma, cantik alami saja. Nggak usah aneh-aneh lah. Biasa aja. Dulu kok saya terima kamu. Ada berkata bahwa Pak, kenapa mancingnya di situ? Mancingnya mesti pakai ini itu. Iya. Kan ikannya dulu di luar. Sekarang ikannya kan sudah dapat di dalam. Jadi gak usah dipancing lagi. Karena dia sudah ada di dalam. Ternyata dia yang menyinggung istrinya. Gitu ya. Jadi kalau dulu pakai umpannya bagus. Ya, kenapa? Karena belum jadi istri kan gitu ya. Setelah jadi istri, nggak usah pakai umpan lagi, kan sudah di rumah. Mengerti maksud saya Bapak Ibu? Bingung ya? Kalau dulu pengayuan mesti berjuang, kasih umpannya macam-macam. Minggu ini martabak telur, minggu depan bakso, minggu depannya apa? Lalu istrinya bertanya, misalnya, pengayuan ini bukan. Tunggu badan memang. Pak, kenapa nggak seperti dulu? Biasanya minggu pertama martabak telur, minggu kedua bakso. Suaminya bisa berkata seperti itu. Memang tahu nggak? Dulu ikannya di luar, sekarang ikannya sudah di dalam. Jadi nggak usah pakai umpan lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ia akan memampukan kita melewati ujian. Ia tidak mengecewakan. Siapa pengharapan sejati kita? Artinya hanya orang yang sudah dibenarkan Tuhan yang mampu berkata, pengharapan saya sejati hanya Yesus. Dulu jam 6, jam 5 sudah pulang, betul?
dari kantor, betul? Saudara punya anak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pulangnya sesuai dengan jumlah anak. Jam 12 malam pulangnya. Kenapa? Nah, sesuai dengan anak kita. Saya patuh aturan. Jadi jam 12 malam baru pulang. Mungkin kita kecewa. Istri pasti kecewa. Kecewa nggak istri? Ibu-ibu kecewa, gelisah nggak kalau suaminya jam 9 malam belum pulang? Gelisah nggak? Siapa yang gelisah? Kalau sudah nggak gelisah, suami mesti hati-hati. Jangan-jangan doanya sudah beda. Bapak Ibu ya, itu yang kedua ya. Jadi kita mesti paham. Kalau saya sudah dibenarkan Tuhan, pengharapan saya bukan suami, pengharapan saya bukan istri, pengharapan saya bukan anak, pengharapan saya bukan apa? Pengharapan saya adalah Tuhan. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, hidup dalam kasih yang sejati, mengalami kasih Kristus, kasih yang sejati tidak berubah karena situasi, kasih yang sejati tidak menuntut balas budi, kasih yang sejati adalah kasih yang sempurna, kasih yang sejati adalah kasih yang tanpa syarat. Coba kita lihat ayat 6 sampai 8. Tuhan mengasihi kita ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Ayat 8, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus. Sama-sama, kata kita ganti dengan saya. 1, 2, 3. Akan tetapi gak usah tunjuk istri, apalagi diprototin. Tunjuk kita. Allah sayang sama saya ketika saya masih berdosa. Inilah titik pemulihan panggilan Tuhan dalam diri saya. Kenapa? Saya ini berdosa, saya ini betul-betul gak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ketika saya berdosa, saya dikasihi, dicintai Tuhan dengan cinta yang luar biasa. Inilah yang meneguhkan saya dalam panggilan melayani Tuhan, kemanapun dan dimanapun. Nah, seharusnya bukan cuma saya, tetapi kita yang semua sudah mengalami pembenaran oleh Kristus. Ya, haleluya. Saya dikasihi Tuhan. Ya, betul nggak? Kadang-kadang ibu-ibu menyiapkan makanan, minuman itu tergantung gajinya tinggi atau tidak, betul nggak? Pulangnya cepat atau tidak, betul nggak? Betul nggak? Suami juga begitu. Ya, ketika istri masih langsing, kan gitu. Tapi sudah mulai langsung sedikit. Mak, tumbuh itu ke atas, bukan ke samping. Ini kadang-kadang menjadi persoalan. Tetapi Kristus, ke samping pun engkau dicintai Tuhan. Enggak sebanding cintaku kepadamu dibanding dengan cinta Tuhan kepadamu. Haleluya. Betul? Ketika sudah tua, mungkin kasih sama bisa berkurang, atau mungkin karena jabatan. Tetapi kalau Tuhan mengasihi, enggak seperti itu. Ya, coba lihat. Bapak Ibu, Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dari Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sekali lagi, pergumulan terberat kita adalah dosa. Siapakah yang bisa menebus dosa? Apakah saya bisa menebus dosa? Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. 10 dilanjutkan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Ciptaan pertama gagal, yaitu Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa. Lalu kita mengalami ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Tuhan mau kita melakukan pekerjaan yang baik. Coba kita baca Efesus 2 ayat 10 sebagai ayat penutup. Sama-sama kita baca. Ya, sebagai ayat penutup. Sudah? Yuk, kita baca. 1, 2,
2, 3. Karena kita dibuat Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipercaya kepada semua yang mau Tuhan mengasihi kita, bukan karena base kita, bukan karena suku kita, bukan karena kita bangsa Indonesia. Tuhan mengasihi kita, betul-betul mengasihi kita, karena kita adalah manusia yang berdosa. Siapa di sini yang berdosa? Sehingga ketika kita melakukan segala sesuatu, kasih Kristus yang sudah saya terima, saya bagikan kepada sesama. Karena itu saya mengasihi orang lain dengan kasih yang tulus. Saya melayani dengan kasih yang tulus. Saya memberi dengan kasih yang tulus. Saya mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan kasih yang tulus. Saya mengasihi istri saya dengan kasih yang tulus. Saya mengasihi suami saya dengan kasih yang tulus. Apapun keadaan suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu, kasih Tuhan yang telah diberikan kepada kita adalah kasih yang sejati. Hendaknya itu juga kita bagikan kepada orang-orang yang ada di lingkungan kita. Dalam rumah tangga kita, dalam usaha dan pekerjaan kita, di rumah masyarakat. Entah sebagai pegawai, atau kita sebagai pengusaha, atau kita sebagai mahasiswa. Lakukan segala sesuatu. Kasih Kristus, kasih yang sejati. Karena itu saya melakukan segala sesuatu dengan tulus ikhlas. Haleluya. Amin. Melayanilah dengan tulus. Kembali ke rumahmu. Kalau ada konflik sedikit, diskusi dengan istrimu. Kasihi dia dengan kasih yang tulus. Haleluya. Tuhan berkati kita. Kita akan perjamuan kudus. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita akan masuk dalam pelayan perjamuan kudus. Bu kasih mati. Ya. Maju ke depan.